Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang berbahagia, jumpa lagi bersama Ibu di dalam mata pelajaran TIK untuk kelas 8. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari pelajaran hari ini? Ya, anak-anakku semua, jangan lupa siapkan alat-alat tulis kalian ya, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengakses internet. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang enkripsi. Apakah itu enkripsi? Ada yang penasaran? Nah, mari kita mempelajarinya secara bersama-sama. Mengenal enkripsi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian enkripsi, 2. Menjelaskan pengertian deskripsi, yang ketiga menyebutkan model-model enkripsi, dan yang keempat menyebutkan kelebihan dan kelemahan enkripsi. Nah, apakah kalian semua pernah melihat ini gambar seperti ini? Ya, biasanya ini muncul di aplikasi WhatsApp ya, atau WA. Di sini ada tertera pesan-pesan yang dikirim ke chat ini dan panggilan kini diamankan dengan enkripsi end-to-end. Ketuk untuk info selengkapnya. Nah, di sini ada kata-kata enkripsi. Apa sih enkripsi itu? Pasti kalian semua tidak begitu familiar ya dengan kata-kata enkripsi. Nah, enkripsi itu adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan khusus, atau bisa didefinisikan juga enkripsi itu proses untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, di sini enkripsi itu sama saja dengan mengkodekan data atau menyandikan data. Sekarang yang kita bahas, bagaimana sih cara kerja enkripsi itu? Cara kerja enkripsi ada seperti di gambar ini. Ini misalnya di sini ada pengirim pesan dan di sini ada penerima pesan. Sebelum data itu dikirimkan atau sampai ke penerima, nah data ini atau disebut plain text. Plain text ini adalah data yang akan dikirim. Sebelum sampai ke penerimanya, data ini akan dienkripsi terlebih dahulu atau dibuat menjadi sebuah kode-kode atau sandi-sandi, dan oleh perusahaan yang mengenkripsikan data tersebut akan dikunci, yang berarti di dalam perjalanan data tersebut orang lain tidak akan bisa mencurinya atau melihatnya. Baru setelah plain text atau data tersebut sampai kepada penerimanya, maka plain text tersebut akan dibuka kuncinya yang berubah menjadi deskripsi. Berarti deskripsi itu adalah kebalikan dari enkripsi. Nah, di sini deskripsi. Deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Jadi, kalian tidak perlu khawatir apabila akan mengirimkan suatu informasi atau data ke orang lain. Karena apa? Karena data tersebut sebelum
diterima oleh penerimanya, data tersebut dikodekan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 kategori enkripsi. Yang pertama yaitu kunci enkripsi rahasia. Apa sih itu? Sebuah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan juga sekaligus mendekripsikan informasi. Nah, kunci ini adalah nanti yang akan digunakan untuk mengunci data yang sudah dienkripsi, dan sekaligus nanti kunci ini yang akan digunakan untuk membuka data yang sudah menjadi deskripsi. Dan yang kedua, kunci enkripsi publik, yaitu 2 kunci digunakan, satu untuk proses enkripsi dan yang lain untuk proses deskripsi. Jadi di sini menggunakan 2 kunci. Kalau yang pertama tadi menggunakan 1 kunci, kalau yang kedua ini menggunakan 2 kunci. Jadi setelah data dienkripsi itu menggunakan kunci tersendiri, dan setelah data di deskripsi atau sudah menjadi deskripsi itu akan menggunakan kunci sendiri. Dan yang ketiga adalah fungsi one way, yaitu fungsi satu arah. Adalah suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signature dari informasi asli yang bisa digunakan untuk keperluan autentikasi. Kelebihan enkripsi. Yang pertama, kerahasiaan suatu informasi terjamin. Sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya, bahwa data yang sudah dienkripsikan itu adalah sudah terjamin keamanannya atau terjamin kerahasiaannya. 2. Menyediakan autentikasi dan perlindungan integritas pada algoritma checksum atau hash. Yang ketiga, menanggulangi penyadapan telepon dan email untuk digital signature. Apabila kalian ingin menggunakan email, maka data-data atau akun kalian itu terjamin kerahasiaannya. Nah, apakah ada kekurangan dari enkripsi? Tentunya ada. Apa saja? Yaitu 1. Penyandian rencana teroris. Hal ini akan digunakan untuk seorang teroris untuk menyandikan data-datanya. Yang kedua, menyembunyikan rekod kriminal oleh seorang penjahat. Seorang penjahat akan menyalahgunakan enkripsi untuk menyembunyikan rekod atau hasil kriminal mereka. Yang ketiga, pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Nah, penerima pesan tidak akan bisa menerima atau membuka pesan bila kehilangan kunci atau password-nya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.